Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa syukurillah, hari ini kita dapat berjumpa dalam acara pengenalan kejuruan untuk akuntansi perbankan syariah bagi peserta didik baru SMK Islam Randu Dongkal tahun pelajaran 2021-2022. Semoga kita semua diberi kebahagiaan, kesejahteraan, lahir dan batin, agar semuanya bisa berjalan dengan lancar dan bermanfaat. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Baik, untuk kali ini saya sendiri, Sumarni, akan memberikan penjelasan sedikit tentang akuntansi perbankan syariah bagi peserta didik baru SMK Islam Randu Dongkal tahun pelajaran 2021-2022. Next. Sekelumit sejarah untuk program studi akuntansi perbankan syariah SMK Islam Randu Dongkal. Kami berdiri untuk akuntansi perbankan syariah SMK Islam Randu Dongkal adalah pertama kali pada tahun 2015 dengan tokoh penggagasnya adalah Bapak Asep Amaluddin MPD, di mana pada waktu itu kami berpikir bahwa sudah saatnya lah untuk kita mengembangkan adanya perekonomian syariah, dan salah satunya adalah dengan mengadakan jurusan yaitu akuntansi perbankan syariah, dengan tujuan agar kita, utamanya umat muslim, bisa mengembangkan perekonomian tidak hanya secara umum tetapi juga secara syariah sesuai dengan syariat yang kita miliki, yaitu Islam. Kami untuk akuntansi perbankan syariah telah meluluskan 4 angkatan dari tahun 2015 dan telah memiliki akreditasi resmi dari pemerintah, yaitu dengan predikat nilai A atau sangat baik. Dari akuntansi perbankan syariah ini kita akan lihat apa sebenarnya keunggulan yang bisa kalian dapatkan ketika kalian mempelajari akuntansi perbankan syariah. Keunggulannya bisa kita jabarkan di sini. Yang pertama adalah mempelajari 2 ilmu sekaligus, yaitu yang pertama adalah bidang akuntansi, di mana kalian ketahui akuntansi berarti adalah menyangkut akuntansi keuangan. Semuanya kita pelajari. Dan juga di samping itu kita juga mempelajari ilmu yang lain, yaitu perbankan. Dan perbankannya adalah perbankan secara umum serta sekaligus adalah perbankan syariah atau yang sesuai dengan syariat Islam. Keunggulan yang selanjutnya yang ada di kami untuk akuntansi perbankan syariah adalah guru pengajar. Selain berpendidikan S1 dari universitas ternama di Indonesia, juga telah memiliki guru yang telah berpendidikan S2 di bidangnya yang sesuai, yaitu ekonomi syariah, sehingga ilmu yang nantinya akan disampaikan mudah-mudahan sesuai dengan apa yang seharusnya kalian terima karena sudah sesuai dengan bidang keahlian si pengajar tersebut atau ibu bapak guru yang nantinya akan menyampaikan materi kepada kalian semuanya. Kemudian yang selanjutnya, dibekali ilmu praktik yang dibutuhkan di dunia keuangan. Keuangan di sini akuntansi maupun perbankan, tetapi juga dibekali untuk siap juga untuk bekerja di dunia usaha atau industri.
yang sesuai dengan kondisi lingkungan kerja yang nyata. Selanjutnya adalah lulusannya siap bekerja dan bersaing di bidang manapun. Karena yang kita ketahui juga tidak ada diskriminasi untuk pembedaan kelulusan secara ijazah untuk pekerjaan secara umum. Berarti untuk kalian nantinya dari lulusan akuntansi perbankan syariah bisa masuk atau bersaing di bidang manapun, tidak hanya untuk bidang keuangan, tetapi juga perindustrian dan khususnya bagi perbankan, yaitu baik umum maupun syariah. Selanjutnya, memiliki bank mini sebagai praktik langsung siswa di dunia perbankan, sehingga nantinya siswa sudah memiliki keterampilan untuk bisa diaplikasikan ke dunia industri yang ada, karena sudah dibekali dengan praktik-praktik nyata yang terjadi di dunia industri tersebut. Next. Sesuai dengan hal tersebut, maka tujuan dari kami program studi akuntansi perbankan syariah adalah mempersiapkan peserta didik agar menjadi manusia produktif. Produktif di sini berarti siap untuk bekerja maupun siap untuk berwirausaha, yaitu bisa bekerja secara mandiri maupun mengisi lowongan pekerjaan yang ada di dunia industri. Jadi tidak hanya perbankan dan juga tidak hanya bagian syariah, tetapi juga siap di dunia industri sesuai dengan kompetensi keahliannya. Selanjutnya yaitu membekali peserta didik agar mampu memilih karir. Karir di sini berarti adalah kalian bisa memilih apa yang kalian inginkan untuk berkarir ke depannya setelah lulus dari jurusan akuntansi perbankan syariah. Apakah kalian akan mengisi untuk lowongan pekerjaan yang ada di dunia industri, atau di dunia perbankan, atau di dunia keuangan? Itu adalah pilihan karir kalian sendiri, ataupun bisa berwirausaha, bahkan ke perguruan tinggi. Sehingga di sini juga membekali agar kalian menjadi siswa atau peserta didik yang ulet dan gigih dalam berkompetisi. Berkompetisi berarti bersaing. Kalian harus ulet dan gigih, siap dalam berkompetisi, karena kalian mau tidak mau setelah lulus akan berkompetisi dengan yang lainnya, baik dari jurusan sesama jurusan akuntansi perbankan syariah maupun dengan jurusan yang lain, serta mampu beradaptasi di lingkungan kerjanya. Jadi dimanapun nanti kalian bekerja, kalian mampu untuk beradaptasi dan mengembangkan sikap profesional dalam bidang keahliannya. Jadi kalian profesional ketika kalian bekerja di dunia keuangan, kalian profesional bisa melaksanakan keuangan dengan baik. Ketika kalian ada di dunia industri, kalian bisa profesional untuk mengerjakan hal-hal atau pekerjaan yang ada di dunia industri tersebut. Begitupun jika ada di perbankan, semuanya dikerjakan bisa dengan profesional. Yang selanjutnya adalah membekali peserta didik dengan tentu saja ilmu pengetahuan. Selain itu, teknologi dan seni, dengan tujuan agar mampu mengembangkan diri di kemudian hari. Karena itu tadi, kalian memiliki banyak pilihan karir yang akan dilaksanakan atau kalian hadapi ketika sudah lulus dari akuntansi perbankan syariah. Akan kemanakah kalian karirnya? Itu kita kembangkan dengan dibekali ilmu pengetahuan agar kalian siap, dan juga teknologi agar kalian juga mampu bersaing dengan yang lainnya secara mandiri maupun melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, baik di universitas maupun di akademi yang kalian inginkan dan minati. Next. Prospek lulusan untuk akuntansi perbankan syariah.
Untuk prospek, ketika kalian lulus dari program studi akuntansi perbankan syariah, memiliki prospek yang sangat luas. Seperti yang kita ketahui, untuk syariah itu sendiri tidak melulu untuk koperasi atau perbankan. Semua bidang sekarang dapat kita lihat ada syariahnya. Tidak hanya koperasi dan bank. Asuransi ada syariah, pembiayaan juga ada syariah. Jadi kalian luas sekali. Namun jangan khawatir ketika kalian tidak berminat untuk ke syariah. Jangan berkecil hati. Karena kalian bisa bersaing dengan yang lainnya. Misalkan kalian ingin masuk ke dunia industri, bisa. Ingin masuk ke dunia akuntansi keuangan, bisa, karena kalian sudah dibekali ilmunya juga. Sehingga di situ kami sebutkan bahwa kalian sangat luas memiliki karena kalian memiliki dua kemampuan sekaligus, yaitu bidang akuntansi siap ataupun perbankan juga siap, sehingga lebih memiliki keunggulan dan dalam masuk kerja dimanapun, seperti halnya menangani akuntansi, administrasi ataupun di dunia industri yang lainnya. Dan tidak menutup kemungkinan kalian pun bisa sukses untuk bisa melanjutkan ke universitas atau akademi yang lainnya. Sekali lagi, tidak akan ada pembedaan dari jurusan manapun, termasuk untuk akuntansi perbankan syariah, untuk masuk ke universitas atau akademi. Itu adalah sesuai dengan kemampuan kalian masing-masing. Next. Untuk mapel yang akan kalian dapatkan di kelas 10 nanti adalah selain untuk mapel umum seperti pendidikan agama Islam, PPKN, bahasa Indonesia, matematika, sejarah, bahasa Inggris, seni budaya, penjas, bahasa Jawa, kalian juga akan mendapatkan yang pertama di situ adalah simulasi dan komunikasi digital. Disitulah kalian akan belajar untuk memahami bagaimanakah simulasi dan komunikasi digital, yaitu tentang digital, di mana ilmu komunikasi digital pada saat sekarang ini sangat dibutuhkan. Makanya tadi kalian jangan kecil hati, walaupun dari akuntansi perbankan syariah bisa untuk bersaing dengan jurusan yang lainnya, karena kalian pun dibekali dengan simulasi dan komunikasi digital. Kemudian untuk ekonomi bisnis, kalian jelas akan mempelajari tentang bagaimana mengelola sebuah bisnis. Administrasi umum, kalian akan mempelajari tentang bidang administrasi, sehingga kalian bisa masuk bekerja di bidang administrasi. Apapun itu, dimanapun itu, baik di industri umum maupun di bidang keuangan, bagian administrasinya. Kemudian IPA juga kalian dibekali IPA, ya, walaupun anak keuangan gitu, tetapi IPA tetap dibekali, karena mau tidak mau IPA ini akan berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari, sehingga tetap akan diberikan mapel IPA. Kita akan mempelajari, akan berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Lalu etika profesi, karena dimanapun kalian akan bekerja nantinya perlu adanya etika atau sopan santun, sehingga kita pelajari di sini bagaimanakah beretika untuk nantinya kalian setelah lulus, di samping ketika kalian menjadi siswa. Karena dimanapun kalian bekerja sangat dibutuhkan etika yang baik. Ketika kalian memiliki etika yang baik, maka kalian akan dipakai di profesi tersebut. Tetapi ketika etika kalian tidak menunjukkan etika yang baik, maka jangan harap kalian akan mendapatkan hal yang baik pula di profesi kalian nantinya. Kemudian untuk aplikasi pengolahan angka, kalian akan dipelajari di situ adalah bagaimana mengolah angka-angka secara otomatis, sehingga kalian tidak perlu berrepot-repot untuk selalu manual dalam menghitung, karena kalian bisa secara otomatis menghitung melalui aplikasi pengolahan angka atau selalu kita sebut dengan
singkatnya adalah spreadsheet. Lalu dengan kemampuan spreadsheet tersebut akan berkaitan dengan akuntansi dasar. Jelas kalian akan diberikan ilmu tentang akuntansi keuangan dasar, di mana hal ini biasanya akan dipakai di perusahaan-perusahaan tingkat sampai dengan menengah. Kemudian perbankan dasar. Karena kelas 10 maka akan diberikan terlebih dahulu dasar-dasar dari perbankan. Sehingga kalian mengetahui sebelum masuk ke dunia perbankan, kalian harus mengetahui terlebih dahulu bagaimanakah di sebuah perbankan itu terjadinya seperti apa keuangannya. Seperti itu. Next. Kemudian untuk kelas 11, kalian pun masih akan menerima mapel-mapel umum seperti halnya kelas 10, yaitu dari mulai pendidikan agama Islam, PPKN, bahasa Indonesia, matematika, sejarah, bahasa Inggris, seni budaya, penjas, dan bahasa Jawa. Tetapi di sini kalian akan mulai masuk ke penjurusannya masing-masing, di mana kalian adalah akuntansi perbankan syariah, sehingga di sini sudah ada yang namanya pengelolaan kas. Karena mau tidak mau ketika kalian masuk ke dunia perbankan, maka kalian harus bisa mengelola kas dengan baik. Kemudian ekonomi Islam, karena kita adalah syariah, maka mau tidak mau kalian harus mengetahui dasar-dasar ekonomi Islam, sehingga kalian akan mengetahui syariatnya seperti apakah di dalam perbankan secara syariah. Kemudian layanan lembaga keuangan. Layanan lembaga keuangan di sini kita dikhususkan untuk layanan lembaga keuangan syariah. Karena di situ kita akan mempelajari apa sajakah akad-akad atau yang terjadi transaksinya di dalam sebuah layanan lembaga keuangan syariah, baik yang ada di koperasi maupun perbankan pada umumnya. Apa sajakah yang akan terjadi transaksinya di situ? Apakah akadnya nanti adalah misalkan adalah wadiah atau tabungan atau yang lainnya? Nanti kalian akan pelajari di situ. Ada beberapa akad nanti yang akan kalian pelajari. Kemudian di situ ada juga adalah akuntansi perbankan. Akuntansi perbankannya di sini adalah lanjutan daripada akuntansi dasar yang ada di kelas 10. Karena di kelas 10 kalian sudah memiliki dasar dari dasar-dasar perbankan. Di sini di kelas 11 mulai diberikan akuntansi perbankan, baik secara umum lanjutan dari akuntansi dasar di perbankannya, dan juga lanjut ke akuntansi perbankan yang ada di syariah. Lalu kemudian mau tidak mau kalian juga akan mempelajari komputer akuntansi, karena segala sesuatunya sekarang tidak lagi secara manual. Sebagian besar kita sudah menggunakan komputerisasi, sehingga kalian akan mempelajari bagaimana itu komputer akuntansi, baik secara akuntansi keuangan maupun akuntansi syariah, sehingga kalian siap untuk bekerja secara manual maupun secara otomatis. Dan juga kalian selalu akan dibekali dengan kewirausahaan, karena bukan tidak mungkin ketika lulus kalian memilih untuk berkarir di bidang wirausaha, sehingga kami bekali juga dengan ilmu kewirausahaan, sehingga nanti kalau memilih untuk karir kewirausahaan kalian bisa lebih bisa mengelola wirausaha tersebut dan bisa maju. Next. Untuk kelas 12, perbedaannya adalah di mata pelajaran produktifnya, selain pelajaran untuk umumnya, yaitu ada ekonomi Islam tetap ya, sama seperti kelas 11. Kemudian layanan lembaga juga tetap. Ini adalah merupakan lanjutan atau tingkat kelanjutan daripada kelas 11 yang sudah kalian pelajari. Jadi di kelas 10 itu dasar-dasarnya, kelas 11 kalian akan mempelajari menengahnya,
dan kelas 12 adalah lanjutannya. Sehingga nanti diharapkan ketika kalian lulus, kalian sudah siap masuk ke dunia usaha maupun dunia industri yang diinginkan. Karena ilmu yang kalian dapatkan sudah lengkap. Next. Kegiatan pembelajaran di akuntansi perbankan syariah itu dilakukan melalui 2 metode, yaitu teori dan praktek. Seperti biasanya untuk teori dapat dilakukan di ruang teori, sedangkan untuk praktek akan dilaksanakan di lab, yaitu untuk komputer akuntansi keuangan maupun komputer akuntansi syariah, serta ditambah dengan praktek di Bank Mini untuk pelayanan bank seperti teller dan customer service. Karena disinilah perbedaannya yang kita pelajari untuk akuntansi perbankan syariah, bahwa kita praktek langsung untuk menjadi seorang teller atau customer service, sehingga nantinya ketika lulus kalian siap untuk bekerja atau memasuki dunia perbankan, khususnya di bagian teller dan customer service serta front office yang lainnya. Next. Selanjutnya untuk kegiatan prakerin atau PKL. PKL atau prakerin untuk akuntansi perbankan syariah ditempatkan sesuai dengan tempat yang telah kami sediakan di pihak sekolah, yang wilayahnya itu ada di daerah Pemalang, Selawi, Tegal sampai dengan Purwokerto. Semuanya tersebar di beberapa tempat yang disesuaikan dengan keahlian. Kemudian selanjutnya adalah tempatnya ada di PMT maupun bank-bank yang ada di wilayah tersebut, yaitu dari Pemalang sampai dengan Purwokerto. Sehingga diharapkan dengan penempatan tersebut ilmu yang didapatkan adalah sesuai dengan bidang keahliannya. Next. Dan prospek kerja. Prospek kerja di sini selalu untuk semua jurusan akan bertanya-tanya, akan menjadi apakah kita setelah lulus dari suatu jurusan ini. Untuk akuntansi perbankan syariah, prospek kerjanya adalah yang pertama, bagi siswa yang memiliki kemampuan sangat baik pada saat prakerin, maka sebagian besar prakerin itu akan sangat menerima untuk dapat merekrut langsung, karena biasanya langsung kontak person, langsung ke siswanya atau melalui kami, guru-guru produktifnya langsung dihubungi untuk siswa-siswi tersebut setelah lulus bisa bekerja di tempat prakerin tersebut. Jadi ini sangat membantu kalian, sehingga kalian tidak perlu lagi untuk mencari-cari repot-repot ketika kalian memang menginginkan untuk berada di nantinya kerja di bagian di BMT maupun koperasi maupun perbankan syariah. Kalian nantinya ketika menunjukkan hal yang kemampuan sangat baik ketika prakerin, akan bisa langsung direkrut. Kemudian selanjutnya, bagi siswa-siswi yang ingin bekerja di perusahaan atau di bidang lainnya selain keuangan ataupun perbankan, kalian bisa bekerja sama dengan BKK SMK Islam berbarengan dengan jurusan yang lainnya, sehingga nantinya kalian bisa ikut tes sesuai lowongan pekerjaan yang kalian harapkan dan yang tersedia. Sedangkan bagi yang tidak memilih untuk bekerja ataupun ke dunia industri, kalian bisa juga untuk memilih jurusan apapun yang kalian inginkan di perkuliahan, baik di akademi maupun universitas. Tentunya sesuai dengan kemampuan kalian masing-masing untuk bersaing dengan yang lainnya. Next. Demikian penjelasan dari saya selaku Kaprodi Akuntansi Perbankan Syariah. Semoga
penjelasan dan paparan saya dapat menjadikan kalian tahu tentang akuntansi perbankan syariah dan menjadikan semangat untuk kalian semua. Dan selalu ingat bahwa apapun jurusan yang kalian pilih, Ibu yakin semuanya baik. Semangatlah, jangan patah arang untuk mengejar prestasi setinggi-tingginya, karena nasib masa depanmu ditentukan olehmu sendiri, bukan oleh jurusan. Jika masih ada pertanyaan, jangan ragu, silakan bisa kontak person ke saya dengan nomor yang sudah tertera. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf jika ada hal-hal yang tidak sesuai. Saya sekali lagi sebagai manusia mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.